Baik, terima kasih Pak Furi. Sebelum ke materi, kami keluarga besar Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Bendahara Dewan Pengurus Wilayah HIPGABI Provinsi Jawa Timur. Beliau meninggal kemarin hari Senin tanggal 4 Mei. Semoga almarhumah husnul khotimah, dirahmati oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP PPNI Bapak Harif Fadilah dan Satgas DPP PPNI atas kesempatan yang diberikan kepada himpunan. Saya mewakili HIPGABI di sini ingin menginformasikan rekomendasi kami terkait triase dan penilaian awal pada masa COVID di instalasi gawat darurat. Saya di HIPGABI menjabat sebagai Sekretaris 1 Dewan Pengurus Pusat HIPGABI dan ditunjuk sebagai tim gugus tugas COVID-19 DPP HIPGABI. Jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 saya di University of Edinburgh pada area keperawatan emergency. Pak Furi, ini saya kedengeran kan ya Pak ya? Jelas, siap. Indonesia siap Bang. juga jelas mendengarnya. Ya, jadi ini mungkin sekedar foto musim semi di Edinburgh di Inggris ini. Jadi ini di taman dekat perpustakaan. Jadi setiap saya jalan ke perpustakaan, saya mampir ke sini untuk menikmati. Tapi ini tahun lalu sebelum terjadi lockdown, sekitar bulan ini tahun lalu. Baik. Materi ini yang akan disampaikan di sesi ini merupakan bagian dari rekomendasi HIPGABI terkait proses triase yang tertuang secara lengkap dalam panduan pelayanan keperawatan gawat darurat yang saat ini masih dalam proses finalisasi. Rekomendasi secara keseluruhan ini disusun berdasarkan evidence-based practice terbaru dan rekomendasi WHO, kemudian kami mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan, PPNI, serta lembaga terkait, dan masukan dari para praktisi, akademisi, dan peneliti di bidang keperawatan gawat darurat Indonesia. Ada 4 materi yang akan coba kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu triase sehari-hari, triase pada masa pandemi, algoritma rekomendasi dari HIPGABI, kemudian kesimpulan. Untuk triase sehari-hari, ini mungkin dari Bapak Ibu yang sudah lakukan sehari-hari, tujuannya adalah untuk pemilahan dan klasifikasi pasien, menentukan prioritas kebutuhan, dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Untuk triase sehari-hari ini yang biasa dilakukan di IGD atau di puskesmas yang memiliki UGD, ini didasarkan pada tingkat kegawat daruratan pasien. Indikator yang digunakan biasanya adalah ABCD, itu airway, breathing, circulations, dan disability. Triage scale yang digunakan, ini ada 4 triage scale yang biasa digunakan untuk mentrias pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Ini ada MTS, Manchester Triage Scale, ini dikembangkan di Inggris. Kemudian ada ESI, Emergency Severity Index, ini dikembangkan di Amerika. Kemudian ada ATS, Australasian Triage System, ini dikembangkan di Australia. Kemudian ada CTAS, ini Canadian Triage and Equity Scale, ini dikembangkan di Kanada.
Nah, 4 trias scale ini dalam tanda petik adalah kiblat yang digunakan untuk melakukan trias pasien di IGD. Trias ini, keempat scale ini telah banyak dilakukan penelitian-penelitian untuk menguji coba indikator-indikator yang ada di dalam scale tersebut. Indikator ini dari hasil penelitian menghasilkan bahwa indikator ini reliable untuk digunakan dalam mentrias pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Dan 4 scale ini telah diadopsi di IGD-IGD seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tapi kita tidak akan berbicara banyak tentang trias scale ini, untuk trias scale sehari-hari. Kemudian bagaimana trias pada masa pandemi COVID-19 dari himpunan, dari HIPGABI, ini pengertian dan tujuan dari trias scale untuk dari trias untuk pandemi dan trias sehari-hari ini sama, yaitu pemilahan dan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Nah, yang membedakan di sini antara trias sehari-hari dengan trias pandemi adalah pada trias pandemi, pada trias masa COVID ini ada screening terkait tingkat virulensi pasien. Jadi ada 2 yang perlu dimasukkan ketika melakukan trias selama masa pandemi, yaitu tingkat kegawat daruratan pasien. Ini indikatornya ABCD dan tools yang digunakan, scale yang digunakan adalah scale prioritas protokol yang biasa Bapak Ibu lakukan di IGD. Jadi trias biasa yang Bapak Ibu lakukan di IGD untuk men-screening tingkat kegawat daruratan pasien. Plus ditambah screening untuk tingkat virulensi pasien. Indikator yang digunakan adalah parameter yang terdapat di EWS screening COVID-19. Jadi tools yang digunakan untuk tingkat virulensi pasien ini adalah EWS screening COVID-19. Ini yang menjadi highlight kita pada sesi ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan EWS screening COVID-19? Jadi latar belakang dari pengembangan screening ini adalah deteksi dini pasien yang dicurigai COVID-19 ini masih menjadi masalah. Salah satunya adalah terdapat hasil negatif palsu. Ini banyak faktornya. Yang pertama adalah dari perjalanan penyakitnya, kemudian dari jumlah virus yang terdapat di tubuh manusia. Kemudian masalah lain adalah deteksinya itu kebanyakan diagnostik yang membutuhkan waktu lama dan mungkin di beberapa negara ini mahal dan sulit didapatkan, sehingga dikembangkanlah EWS screening COVID-19 yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih cepat dan relatif lebih akurat pada pasien yang dicurigai COVID-19. Yang perlu digarisbawahi adalah EWS screening COVID-19 ini berbeda dengan, tidak sama dengan EWS monitoring. EWS monitoring yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk monitoring perburukan pasien. Ini berbeda. Jadi untuk EWS monitoring COVID ini akan dijelaskan lebih detail lagi di sesi kedua oleh Pak Eri. Jadi sekali lagi, saya garis bawahi bahwa antara EWS screening COVID-19 ini tidak sama dengan EWS monitoring. Berbeda. Baik, lalu parameter apa saja yang ada di EWS screening COVID-19? Parameternya kalau kita cermati bersama di sini ada 8 parameter. Hanya 2 parameter yang berupa tes diagnostik, yaitu parameter pertama CT scan paru, kemudian parameter terakhir ke-8. Ini adalah rasio neutrofil dan limfosit. Ya. Jadi hanya 2 ini yang berupa diagnostik. Sisanya adalah ini non-diagnostik.
Contohnya, riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID, ini skornya 5 kalau ada. Kemudian demam, ini skornya 3. Usia lebih dari sama dengan 44 tahun, ini skornya 1. Jenis kelamin laki-laki, dapat skor 1. Kemudian suhu maksimal, ini kalau lebih dari sama dengan 37,8, ini skor 1. Gangguan gejala respirasi, ada 1 gejala saja, ini 1. Artinya, ini bisa digunakan tanpa menunggu hasil lab diagnostik, kalau memang diperlukan seperti itu. Jadi, ini yang kami rekomendasikan untuk mendeteksi dini pasien dicurigai tinggi COVID-19. Jadi ini bisa digunakan di puskesmas pun yang memiliki IGD, silakan bisa digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait algoritmenya, tapi maksimal skor parameter EWS screening ini adalah 18. Dan berdasarkan penelitian, lebih dari 10, skor lebih dari 10, ini berarti masuk ke pasien dicurigai tinggi COVID-19. Baik, bagaimana rekomendasi alur triase HIP-GABI pada masa pandemi? Jadi, ini HIP-GABI sangat merekomendasikan, yang pertama adalah adanya pemisahan alur antara pelayanan dan ruangan untuk pasien-pasien dengan keluhan ISPA dan non-ISPA. Ini untuk teknisnya bagaimana, ini kami serahkan kepada manajemen rumah sakit atau puskesmas yang memiliki IGD, karena pihak manajemen lebih mengetahui seperti apa sumber daya yang dimiliki, seperti apa layout ruangan IGD, dan seperti apa ruang terbuka yang ada di depan IGD, bagaimana ini kami serahkan ke pihak manajemen rumah sakit. Jadi ketika pasien tiba, ini ada triase primer dan ada triase sekunder. Jadi ketika pasien tiba, katakanlah di tenda depan rumah sakit misalkan, ini ada triase primernya. Triase primer ini rekomendasi kami adalah melakukan pengkajian terkait keluhan ISPA, riwayat kontak, dan perjalanan. Jadi misal, ini diambil dari Kemkes Kementerian Kesehatan RI, jadi di triase primer untuk algoritma yang direkomendasikan oleh HIP-GABI, tujuannya adalah untuk melakukan pemilahan pasien berdasarkan riwayat dan keluhan terkait ISPA. Komponennya adalah batuk, sakit tenggorokan, atau hidung tersumbat, pengkajiannya ya tidak, kemudian adakah sesak atau peningkatan frekuensi nafas, ini ya tidak, kemudian demam, ya tidak, kemudian riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID, ya tidak, riwayat perjalanan dari negara atau wilayah transmisi lokal, ini ya tidak. Ini rekomendasi dari kami untuk pengkajian yang dilakukan di triase primer. Oke, dari pengkajian ini, pasien akan dikategorikan menjadi 3 kategori. Oke, kalau kita lihat di sini, yang paling atas ya, triase primer untuk mengkaji keluhan ISPA, ada kategori pertama adalah pasien dengan keluhan ISPA negatif, tidak ada keluhan, riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 negatif, riwayat perjalanan negatif, maka ini dialokasikan ke IGD non-ISPA. Langsung ke IGD non-ISPA. Di IGD non-ISPA nanti akan dilakukan triase sekunder lagi, berdasarkan keluhan, misal pasiennya neuro, atau semisal itu nanti akan dilakukan triase sekunder lagi. Kemudian kategori kedua adalah pasien dengan keluhan ISPA positif. Pasien-pasien dengan keluhan ISPA positif maka akan masuk ke IGD ISPA. Ya, ini IGD ISPA atau istilahnya IGD COVID. Terminologi silahkan, tapi ini akan dimasukkan ke IGD ISPA. Kemudian pasien kategori ketiga yang didapatkan, misal pasiennya tidak ada keluhan, misal pasien tidak ada keluhan, tetapi riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 ini positif dan riwayat perjalanan positif, maka pasien kategori ketiga ini akan dialokasikan ke poli ISPA. Di poli ISPA nanti akan dilakukan screening dan
treatment sesuai dengan protokol COVID-19 Fasienkes. Baik, kemudian kita fokus ke pasien-pasien yang ada di IGD ISPA. Di IGD ISPA akan dilakukan triase sekunder. Triase sekunder di sini tujuannya adalah di triase sekunder untuk melakukan pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan dan tingkat virulensi pasien. Jadi artinya Bapak Ibu ketika di triase sekunder, HIPGABI merekomendasikan untuk melakukan 2 screening, yaitu tingkat kegawat daruratan pasien dengan menggunakan protokol triase yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu di IGD masing-masing. Kemudian melakukan screening terkait tingkat virulensi pasien, begitu menggunakan parameter EWS screening. Sebetulnya pada saat triase primer ini sudah bisa terdeteksi parameternya karena di triase primer itu kan sudah dilakukan screening terkait gejala batuk, kemudian demam dan lain-lain. Berarti ada parameter dari EWS screening tadi yang ini ya, itu sebenarnya sudah teridentifikasi di triase primer, sehingga nanti triase sekunder untuk EWS screeningnya itu hanya tinggal mengisi bagian yang belum lengkap. Demikian. Nah, misal pada saat Ibu dan Bapak melakukan pengkajian tingkat kegawat daruratan pasien berdasarkan triage scale-nya, pasien ini masuk kuning, katakanlah. Nah, sebelum dialokasikan, ditempatkan, maka HIPGABI merekomendasikan untuk mengkaji dulu EWS screening. Berapa skornya? Misal skornya ternyata lebih dari sama dengan 10 EWS screeningnya. Artinya pasien ini adalah dicurigai tinggi memiliki COVID-19. Maka yang menjadi pertimbangan dari HIPGABI dan rekomendasi HIPGABI adalah kuning pasien ini, kalau rekomendasi dari kami adalah ditempatkan di area yang terpisah dengan pasien-pasien yang skor EWS screening-nya kurang dari 10. Demikian, karena kita bisa lihat di sini, di triase sekunder paling bawah itu Bapak Ibu yang ada warna-warna ya, jika skor EWS screening lebih dari sama dengan 10, maka ini kami rekomendasikan untuk meningkatkan kewaspadaan perlindungan. Artinya APD ditingkatkan, kemudian ada alokasi tertentu untuk pasien-pasien seperti ini. Dipisahkan dengan yang EWS screening-nya kurang dari 10. Karena ketika meninjau dari proses rekomendasi dari Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi kemarin, jadi APD ini dalam kontrol hierarki dari pengendali infeksi ini paling bawah. Ada faktor-faktor lain sehingga salah satunya adalah rekayasa lingkungan. Jadi sehingga butuh manajemen dari IGD atau rumah sakit untuk bisa mengalokasikan ini. Demikian. Kemudian setelah teralokasi pasiennya ya merah, kuning, atau hijau, ini nanti dilakukan yang paling bawah Bapak Ibu, merah, kuning, hijau paling bawah dilakukan tindakan serta monitoring sesuai clinical pathway COVID-19 di IGD. Ini nanti monitoring yang ada di bawah ini, nanti monitoringnya bisa dengan menggunakan EWS monitoring yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Eri di sesi yang kedua. Baik, ini hanya contoh kasus. Jadi, misal ada seorang laki-laki datang ke IGD dengan keluhan kelemahan tiba-tiba pada tangan dan kaki sebelah kiri. Maka pada pasien seperti ini di triase primer akan dilakukan screening terkait keluhan ISPA terlebih dahulu. Misal di triase primer ditemukan pasien ini ada batuk, kemudian ada demam, maka masuk ke IGD ISPA, masuk ke alur IGD ISPA. Di IGD ISPA, pasien ini akan dilakukan triase sekunder kembali untuk menentukan tingkat kegawat daruratan pasien dan
melengkapi EWS screening terkait tingkat virulensi pasien. Misal, kalau pasien di IGD datang dengan kelemahan tiba-tiba pada tangan dan kaki kiri, kemudian masih sadar, bisa berbicara, maka ini masuk ke triascale kuning. Kemudian Bapak Ibu melakukan EWS screening COVID. Ya, ternyata ditemukan batuk positif. Batuk positif ini skornya 1 ya di EWS screening tadi. Kalau Bapak Ibu masih masih ingat, jadi batuk skornya 1. Kemudian demam, ada demam, ini skornya 3, berarti total skor sudah 4 ya Bapak Ibu. Kemudian riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, ini skornya 5, berarti sudah 9. Kemudian diketahui pasiennya laki-laki. Laki-laki di EWS screening COVID-19 ini skornya 1, berarti sudah 10. Belum lagi kalau nanti di triase sekunder, mungkin didapatkan lagi data pasiennya usianya lebih dari sama dengan 44 tahun, misal 50 tahun. Maka ini tambah lagi skornya 1, sudah 11. Artinya berarti pasien ini tingkat kegawat daruratannya mungkin rendah, karena kuning ya masuknya misalkan. Tapi tingkat virulensinya tinggi, karena lebih dari 10 screeningnya. Nah, ini yang menjadi rekomendasi HIPGABI. Bagaimana pengalokasiannya, apakah akan ditempatkan di tempat yang seperti apa, terpisah, dan ini rekomendasi HIPGABI adalah untuk dipisahkan, karena tadi termasuk salah satunya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan APD. Untuk pasien-pasien dengan screening, EWS screening lebih dari 10, kami merekomendasikan APD-nya level 3. Baik. Kesimpulannya adalah, jadi triase ya pada masa pandemi COVID-19 ini harus memasukkan penilaian awal terkait tingkat virulensi pasien menggunakan EWS screening COVID-19. EWS screening COVID-19 ini tidak menggantikan triase sehari-hari yang telah dilakukan di IGD, yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini di IGD. Jadi EWS screening ini hanya menambah elemen kewaspadaan pada proses triase. Proses triase pandemi yang efektif, yang dengan ada screening tingkat virulensi pasien, ini diharapkan dapat mencegah transmisi virus penyebab COVID-19 dari pasien ke tenaga kesehatan. Baik, ini kami punya website konsultasi HIPGABI seputar pelayanan gawat darurat. Jadi di website ini ada informasi-informasi dan panduan-panduan infografis terkait pelayanan keperawatan gawat darurat, termasuk salah satunya ada video simulasi CPR. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ke website kami. Kemudian di website kami juga ada konsultasi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lewat konsultasi ke website kami dan akan terhubung melalui WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan para pakar kami di HIPGABI melalui video call atau voice call. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dari HIPGABI, himpunan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pelayanan keperawatan gawat darurat. Terima kasih.